Perkenalkan, nama saya Nikada Indra Dewi sebagai calon guru penggerak, yaitu PGP 1 Wilayah Kota Denpasar, yang mana pada saat ini akan menerangkan modul 1.1.A10, itu yang merupakan suatu aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Yang mana di sini saya beri judul yaitu kemerdekaan belajar siswa di masa PJJ. Nah, adapun bagian daripada rencana tindakan untuk aksi nyata, yang pertama itu adalah latar belakang yang mendasari membuat tindakan ini banyaknya peserta didik yang mengalami kemunduran minat dalam belajar. Yang kedua itu adalah tujuan, yang mana dengan memerdekakan belajar diharapkan siswa kembali meningkat minat belajarnya. Sedangkan tolak ukurnya di sini yaitu bukti yang dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik adanya absensi dan peningkatan kehadiran siswa. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama itu meminta dukungan dan meminta izin kepala sekolah. Yang kedua bermusyawarah dengan waka-waka dan guru BK. Yang ketiga, mengajak para wali kelas cross-check kehadiran siswa saat PBL. Yang keempat itu membuat surat pemanggilan orang tua bagi anak yang jarang ikut pelajaran dan dengan memperhitungkan protokol kesehatan. Yang kelima, mengadakan kesepakatan bersama. Yang keenam, aksi awal, yaitu mengadakan diagnosa. Udah gitu, aksi PBL, asesmen, tindak lanjut, dan praktek baik jurnal atau jurnal. Dukungan yang dibutuhkan dalam bahan atau dan alat yang dibutuhkan itu adalah pastinya handphone atau gadget, kertas HPS, kuota internet. Dukungan dari kepala sekolah, guru-guru, dan staf orang tua siswa, siswa sendiri, terus cara mendapatkan dukungan, membangun kesepakatan dengan cara bermusyawarah. Nah, adapun latar belakang yang bisa saya ambil di sini, yaitu selama masa pembelajaran jarak jauh, pengelolaan kelas yang kondusif menjadi perkara yang sangat menantang. Keadaan di mana guru dan siswa tidak dapat bertatap muka secara langsung, tidak memungkinkan guru untuk menjalani fungsi kontrol sebagai ketika di dalam kelas. Siswa terlihat tidak termotivasi untuk belajar jarak jauh secara daring, pembelajaran di rumah di mana siswa melakukan pembelajaran secara mandiri juga sudah dikontrol. Belum lagi setiap siswa memiliki kemampuan yang tidak sama, keadaan keluarga yang beragam dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda, ada yang sudah diajari berkali-kali masih belum paham materi, sedangkan ada siswa yang sekali diajari sudah langsung bisa. Ada siswa-siswa yang tidak terpantau tugas-tugasnya di rumah karena orang tuanya sibuk bekerja. Ada siswa yang sering melewati kelas daring karena alasannya gawainya dipakai bergantian dengan kakak dan adiknya. Ada siswa yang tidak punya pulsa sebagai pendidik, Sebagai pendidik perlu mengingat kembali bahwa tujuan daripada pendidikan itu adalah berpusat pada siswa. Namun di sini seorang guru harus bisa memberikan suatu kenyamanan pada saat mereka belajar. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Maka dari itu penulis tertarik dengan merubah metode belajar dengan kemerdekaan belajar di masa pandemi. Nah, adapun permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauhnya itu adalah menurunnya motivasi siswa untuk belajar, kemampuan ekonomi keluarga yang berbeda, menurunnya karakter siswa, orang tua susah untuk memantau anak, kemampuan daya tangkap siswa yang berbeda, itu permasalahannya. Nah, selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan daripada melakukan kemerdekaan PJJ ini yaitu salah satunya meningkatkan kemampuan motivasi siswa, pemenuhan hak belajar siswa, pemenuhan dukungan psikososial guru, siswa, dan orang tua, mendorong siswa belajar lebih bermakna untuk meningkatkan kompetensinya. Tujuan pendidikan berpusat pada siswa, itu sebagai tujuannya. Nah, adapun tolak ukur yang saya gunakan yaitu bagaimana caranya mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, meningkatnya absensi kehadiran siswa.
Nah, lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu ada 3, persiapan, proses, dan tidak lanjut. Adapun persiapannya tentunya kita bermusyawarah bersama para waka dan guru BK, meminta wali kelas cross-check kehadiran, meminta izin kepala sekolah, mempersiapkan jadwal dan surat musyawarah bersama guru, mapel, dan orang tua, mengadakan di dalam proses yaitu mengadakan kesepakatan bersama. Guru melakukan aksi awal, diagnosa kognitif, dan diagnosis non-kognitif. Setelah itu kita mengetahui, sudah kita dapatkan diagnosis kognitif dan non-kognitif ini, dilanjutkan dengan aksi yaitu proses pembelajaran, belajar dan pembelajaran, belajar dan mengajar. Terus adanya asesmen untuk mengukur capaian tingkat daripada hasil siswa tersebut. Adakah kemajuannya? Nah, setelah itu baru diadakan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini mengadakan satu refleksi. Bagaimana siswa sudah ada peningkatan atau tidak. Setelah itu baru dilaporkan secara praktek baik. Nah, adapun dukungan yang dibutuhkan adalah bahan dan alat yang dibutuhkan itu adalah gadget, kertas HPS, kuota internet, dukungan daripada kepala sekolah, guru-guru dan staf orang tua siswa itu sendiri ya. Bagaimana cara mendapatkan dukungan? Membangun kesepakatan dengan cara musyawarah. Adapun rintangan yang dihadapi banyak sekali pada masa PJJ ini, namun kita tetap memikul ya atau merangkul anak-anak tersebut biar menjadi termotivasi lagi di dalam pembelajaran. Nah, demikianlah penjelasan daripada saya tentang aksi nyata yang dilakukan, yang akan saya lakukan nanti pada penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Terima kasih.